kopi apa ya, hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dakomang Indramayu dimanapun Anda berada, kembali akan adakan dokmong ya, dodok karomong yang setiap Jumat malam kita rutin melaksanakannya. Agendanya hari ini di musola ya, di musola Nurul Iman BTN Patrol. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tema-tema menarik sebagaimana tadi di dalam caption bahwa kita tema hari ini menggapai masa depan. Nah, kita ulas sedikit bahwasanya benarkah masa depan itu ada sejak kecil kita selalu mendengar ya bahwasanya apa yang kita hari ini lakukan untuk masa depan gitu ya. Orang tua kita supaya cita-citamu masa depanmu tercapai, belajarlah, rajinlah pada saat kalian menjalankan pendidikan. Nah, itu selalu kita ingat bahwa masa depan. Tetapi sesungguhnya benarkah masa depan itu ada ya? Yang mana sih masa depan itu? Nanti kita akan bahas ya bersama pemantik kita ya, Kang Hamzah. Jadi Kang Hamzah ini adalah profil pengusaha empek-empek di Patrol ya. Kalau Anda mau lewat ke Haurgelis dari Patrol ada sebelah kanan empek-empek Han. Ya dulu dekat Mixu ya, tapi sekarang Mixunya ada tutup. Jadi mampirlah ya, empek-empeknya original Palembang. Baik, promo sebentar. Oke. Sahabat Dokmong, sahabat Dakomang Indramayu dimanapun Anda berada ya, karena kita menunggu teman-teman yang belum hadir ya pada kesempatan malam ini untuk menemani atau merivali ya, dalam obrolan atau dokmong itu, kalau ngomong namanya ngomong itu udah ngobrol yang isinya daging semua mungkin ya, bukan ngelantur ya, insyaallah. Baik, suasananya sepi kebetulan. Biasanya banyak anak-anak lari-lari ya di musola ini. Hari ini mungkin cuacanya sangat tidak kondusif ya, dingin ya. Tadi sempat gerimis gerigis dari bahasa Indramayunya. Baik, sebelum kita memasuki tema kita review sedikit ya tentang topik minggu ini ya, bahwasanya di media kita Jumat ini membahas tentang kesehatan ya, kesehatan sebagai hak bagi seluruh rakyat di dalam sistem Islam itu, bukan harus berbayar atau bayar iuran dan sebagainya. Jadi negara tidak berlepas diri, tetapi di masa sekarang urusan kesehatan diserahkan kepada swasta ya. Ini adalah bentuk dari produk dari sistem ya sekuleris
Jadi sistem yang memisahkan agama dari kehidupan gitu ya, sehingga yang menjadi tanggung jawab untuk kesehatan rakyat tuh diserahkan kepada swasta, bukan jadi tanggung jawab ya. Padahal bukan urusan apa artinya kalau dia mengikuti patron mengikuti bahwasanya sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Faktanya bahwasanya kesehatan itu bukan terpisah, yang menjadi satu kesatuan. Namun begitulah ya, namanya sistem buatan manusia ya rancu gitu ya. Jadi topik minggu ini ya yang hangat itu di media buletin apa itu tentang kesehatan. Jadi menarik ini dibahas karena faktanya banyak orang-orang yang tidak tercover gitu ya, karena tidak mampu membayar. Tetapi tadi saya sama orang desa ketemu ya, saya ceritakan kesulitan tentang rujukan ya. Rujukan ke puskesmas itu tidak mudah diperoleh. Karena apa? Karena rujukan itu si pasien itu harus benar-benar sekarat gitu ya, parah sakitnya baru dibuatkan rujukan gitu ya. Jadi apakah harus nunggu si orang sakit ini sakit parah kemudian dibawa ke puskesmas kemudian diterbitkan rujukan gitu ya. Tapi tadi kata orang desa itu ya, kontakan kita apa Bakti mengatakan nggak masalah kalau memang sudah pernah puskesmas berapa kali ya, 2 kali lah, kita nanti bantu, kita kawal katanya, buatkan rujukan. Jadi nggak mesti nunggu parah dulu katanya. Gitu tadi tuh, kita nanti kawal dari desa katanya. Bahkan kalau tidak mampu bayar iuran angsuran bisa dilayani nanti pakai program yang ada di desa gitu ya, darurat. Jadi bisa di cover gitu ya. Nah itu kata orang desa tuh seperti itu. Jadi untuk yang tidak mampu atau yang belum bayaran, kan kata dengar penghapusan angsuran ya bulan ini ya, November katanya, puso jadi pemutihan bagi semua yang nunggak, karena yang nunggak itu BPJS itu banyak sekali katanya. Maka oleh perintah katanya dihapus gitu. Tapi wallahu alam seperti apa ya. Tadi saya dengar tuh dari Bakti orang desa di Sukra itu, boleh katanya kalau memang mendesak tidak punya BPJS dan apanya nanti di cover warga tuh gitu. Kemudian juga kalau ada kesulitan membuat rujukan bisa dibantu sama desa gitu. Nah itu sebenarnya seperti itu ya, menjadi kesulitan tuh menunggu parah dulu baru diantar ya, dibuatkan rujukan. Ya itulah kalau di dalam sistem Islam ya, tentu saja semuanya tanpa ribet gitu ya, langsung ke rumah sakit dilayani, diobati, diperiksa ya, sama, tidak pandang kaya miskin gitu ya, karena itu manusia ya, sama manusia kan perlu penanganan cepat gitu ya. Ya kalau ngurus dulu apa-apanya, surat-suratnya nanti keburu
meninggal. Ada parah Iya. tangannya aja. Makanya itulah ya buah dari sistem yang rusak itu ya, turunannya itu seperti itu, kerusakan yang banyak pada banyak masalah gitu ya di kehidupan kita, dari kesehatan, dari ekonomi, dari pendidikan. Baik, nanti kita akan tunggu beberapa teman lagi ini. Kita akan mulai, ini jam berapa? Udah jam berapa ini? Jam setengah 9. Setengah 9 ya, bentar lagi kita mulai. Ada Pak Guru Sihi kemana ini? Satu kulauan dikit pokok. Tadi habis Pak bagi cup. Enggak, masih ada tuh. Kok Orangnya sedikit sekarang mah. masjidku? Iya, jadi yang sebelah tempat saya tuh bahkan berkurang banyak gitu. Yang Isinya kalau masjid. masjidnya tuh ada sekarang mah, tadinya sampai luber gitu ya, sekarang mah masuk ke dalam, di dalam ruangan tuh ya, masih di dalamnya aja masih pada lowong gitu. Oh tadi mas Jadi saya tuh bagi-bagi tuh ya nggak ke ujang, ke orang-orang yang mau aja gitu. Sini ya. Ya. Makasih Kang. Iya, eta wakin ping. Iya, Iwan. Iya. Iwan mana pink? Oh, Bungkus ya. Baik, namanya dodok kalau ngomong ya minum-minum ya. Susu. Minumnya kopi, susu. Tadi saya nggak sempat beli kuenya di jalan Puru, takut siangan, kemalaman. Ini diminum. Di sini aduh habiannya ikut halaku, ikut dengerin. Iya diminum. Nanti kalau di Wira Utama ngaji terus, banyak itu dengerin ceramah. Besok mau ini rapat. Iya, pada datang kan ibunya ya. Nanti kalau hafal Quran, satu Quran tuh 30 juz dapat umroh. Biar ke Umroh lagi. Kemarin ke umroh kan? Iya? enggak, Gak ikut. enggak cuma kita berdua sih. Ditinggal di sana. Iya kita pelan istri doang. Ini belum dikocek. Udah kali. Sana minta. Cek pakai jari aja gitu. Pakai jari gitu. Kita sendoknya dikocek. Oh, sendok. Abi aja. Udah lama nggak minum kopi. Abi aja sana. Udah nanti juga hancur sendiri dikit. Gitu kok. Coba tanya tuh, kalau ada orang yang di luar, adik kocak dulu nggak? Mas, wis dikocek. Wis cuy. Wis. Iya, ikut deh. Ini sambil bisa. Enggak bisa kan. Ya. Panas. Kopi. Jarang. Mau ditawari kopi apa susu? Wis lah, orang apa orang. Wis lawas orang kopi. Bener. Kabaran gula darahnya lagi turun. Saya itu ya, apa itu ya, apa karena daun Afrika, apa memang saya lagi turun? Masih kuat masih. Saya tuh kalau mau periksa ke Sentot tuh, paginya minum rebusan daun Afrika. Daun Afrika ya, tinggal petik di depan rumah 7 lembar. Saya godok tuh habis subuh, saya dinginin sampai mau berangkat baru saya minum.
tapi minumnya sebelum jam 6 gitu. Pas dibilang sama dokternya, sana puasa enggak. Oh ya udah. Bagus. Kalau nggak harus kalau puasa ada apa tuh standar, misalkan kalau ini tuh standarnya beda, yang puasa emang enggak gitu. Kalau yang puasa misalkan dari 90 ke berapa itu MDL atau apa itu, ada itunya tuh, misalkan 170 sampai 90 bisa baik gitu ya. Kalau puasa apa, kalau nggak puasa 70 sampai 100 berapa gitu, itu masih normal. Mas saya tadi tuh waktu minggu kemarin minum itu, pasti periksa darahnya, disuntik ya, diambil, terus gula darahnya hasilnya berapa, bulan lalu 113. Saya minum juga tuh dan periksa sebelum berdiri. Jadi bagus. Ya iya begitu normal. Terus yang bulan tadi 117, beda sedikit, 117. Jadi masih normal. Apa sih karena minum rebusan daun aprika apa? Memang badan saya ini Bisa jadi. ya, tapi kalau sehari-hari biasanya nggak saya minum gitu. Kalau mau periksa aja itu. Berapa minggu sekali? 1 bulan sekali. Di Sentot ya. Wah, periksa kemarin umum, dokter itu ya. pakai umum. Enggak, pakai BPJS. Karena ya anu sih di apa dari dokternya dipaksa gitu ya. Kan waktu periksa bayar di Anjatan tuh, di dokter Arianto praktek klinik, saya periksa apa ya, check up sedikit ya, jantung sama irama detak jantungnya tuh direkam, habis 750.000. Iya. Terus kata dokternya, Bapak nanti ini karena jantung bengkak, iramanya udah nggak normal, udah ke itu aja, sentot pakai BPJS, saya saranin ini. Waduh, saya mana dokter, gimana ya, jadi ya kalau tiap bulan bapaknya sanggup bayar umum ya, bayarannya mah enggak di BPJS yang apa bayar, apa sih gratis? bayar gratis mah, bisa ngajukan nang desa. Akhirnya ya saya tuh periksa gitu ya, gula darah, terus jantung, yang lainnya lah. Perasaan saya mah baik-baik saja ya, tapi kata dokternya mah bengkak. Kadang Terus periksa USG, saya tuh ketawa, ada orang, kan saya dipanggil, Bapak, lo deh, ya Bapak USG ya, udah ketawa orang-orang, yang duduk di larang-larang di USG aja. Enggak sih, USG jantung ini aja. Oh, orang duduk tuh ada ketawa USG tuh. saking orang pada baru ya. Jadi saya tuh USG sama dokter, kata USG-nya yang lebih itu. Saya itu apa dok di USG? Wah, ini jantungnya katanya. Tahu nggak sih Aderai? Nggak tahu. Aderai mah ototnya besar tuh ya. Ya. Karena apa, sering dilatih berat, beban berat. Jantung bapak juga seperti itu, jantungnya tuh ototnya tebal ya. Wah, tebal kenapa? Ya karena diporsir katanya. Dulunya waktu mudanya kerjanya over, jadi otot-otot
jantungnya itu keras apa, jadi ya petekel lah. Jadi karena tebal ruangan untuk jantung itu sedikit untuk apa darah itu ya apa sih untuk jantung itu apa sih, tidak memompa ya. Jadi itu ruangannya sempit. Bapak sesak enggak. Jadi gitu. Ya itu kalau bapak tuh kayak gitu. Jadi gimana dok, saya ya check up rutin aja, jangan sampai itu lalai, jangan sampai lewat. Bisa nanti kan dicek terus ya, sejauh mana sakitnya. Semoga adine bapak jumatan yang kono. Adine bapak jumatan yang masjid. Siapa? Budi. Ada saya yang diajarkan. Iya sih, sangkaan dan Udah Bi. Oh, dia sekarang udah pensiun. Nanti saya mau progres ontel. udah pensiun. Iya. Dia kan aktifnya di ontel. Di Kudek. Kenyang. Habis tuh minumin, belum minum. Wah, Oh, berarti tadi di masjid tuh udah pensiun, bro. pensiun. Nanti kita Kata saya kok nggak dinas gitu ya? Kata saya, nanti collab lah ya. iya Dia lah, kan- biar itu, Nanti dokpongnya di sana biar meriah, sama itu biar meriah. collab sama grup ontel Anjatan. Adik saya ketua. Ngambil kapah tadi juga Oh iya. pas pulangnya. Iya. Double susunya. Sebagian lah. Laka berita ning kono pangurusihi. Ora teka ta. Tentukan kuota kita gratisan itu. Kenapa berita? Harap nih. Ya wis. Kita ya angel kalau ning kana. Anu beli anak Paspor ya. anu beli pesan message ning kono. Anak. Kakak. Ya wis. Ya mudah-mudahan dimudahkan urusannya, berhalangan. Setengah sebulan. Baik ya, kalau kita formatnya ganti, kalau gitu kita ngobrol aja ya. Kita mau ambil tema yang sama tentang masa depan ya, menggapai masa depan. Bagikan minum susu malah menggapai masa depan. Kenapa memang minum susu itu masa depan? Ya bagi orang yang tidak mampu, masa depan itu, saya itu besok kalau punya uang pengen minum susu gitu. Besok kalau punya ini mau pergi umroh gitu. Jadi masa depan itu sesungguhnya ya nggak ada ya. Masa depan itu nanti final di yaumil akhir di surga ya. Sekarang sih ya bukan masa depan ya titik akhir kita ya ketika ajalnya selesai gitu ya. Terus masa depannya ya di sana setelah kebangkitan. Jadi di sini mah cuman apa tempat apa ngahiung apa nyuhan tempat berteduh aja, mampir sebentar gitu, nanti berangkat lagi. Gimana rasanya? Masa depan lu ada nggak? Ya, untuk berpikir menggapai masa
masa depan itu ya aku nih stepper ya. Iya. Gimana? Ikut aku. Ini suara nih. Ya, saya pencet dulu. Stop. Apa dulu itu definisi Kurang ini iya. si baju kaos jepit. Kerungu lagi kan sini. Iya kan. Iya. Kaos. Kalau menggapai masa depan hanya berpikirnya duniawi tadi ya, paling jabatan, profesi itu mungkin ya menumpuk-numpuk harta ya, kemewahan lah intinya ya. Tapi kalau berpikir masa depan pada menuju akhirat sana, berpikirnya itu lebih dari itu semua, dan tidak ada salah juga sih kalau kita menumpuk harta, punya kekayaan, melimpah ruah, harta, benda, punya jabatan, profesi, tidak ada salahnya. Cuman di situ digunakan dengan benar, dengan baik apa tidak gitu. Karena tadi pola berpikirnya berpikir akhirat, masa depan akhirat tadi kan sudah dikatakan Ustaz itu tadi. Ya berawal dari pola pikir juga sih, pola pikirnya, mindsetnya, apa namanya tuh, matnumat sabikohnya itu dari awalnya, pengetahuan dia tentang apa, tujuan kehidupan, untuk apa di dunia ini kita dihidupkan, mau kemana. Uktatul kubronya Iya, gitu. Ukdatul kubronya itu Nggak ya. bisa menjawab. Dari situnya itu kembali ke sana lagi, otomatis akan terjawab Ya. menggapai masa depan. Jadi masa depan itu yang dimaksud orang kebanyakan itu nanti gitu, ketika tiba waktunya ya, dimana mungkin ya seseorang anak itu selesai pendidikannya, kemudian lulus bekerja dan atau berdagang, berhasil, sukses. Nah itu masa depan, memandangnya dari sekarang, dari sini gitu. Nah, itu. Nanti kalau kamu tuh sudah, padahal itu kan tidak ada kepastian ya, Betul. karena umur orang kan nggak ada yang tahu. Betul. Kan ya. Jadi yang terdekat itu ya syukuri hari ini gitu ya, ketika inilah milik kita gitu ya, rezeki kita ini ada hari ini gitu ya. Jadi masa depan tuh nggak usah dikhawatirkan gitu ya. Artinya yang nanti kehidupan yang belum pasti itu ya, kenapa kita harus pusing gitu memikirkannya, seperti orang ketakutan yang mengumpulkan uang gitu, mengumpulkan apa, tidak salah, cuman masalahnya untuk apa gitu ya. Kalau itu nanti telah kita gunakan gitu ya. Misalkan akhirnya dimakan rayap uangnya. Uang hari ini kan banyak ya. Kenapa denominasi itu dipaksakan harus, karena banyak koruptor ya menyimpan uang di rumah cash gitu. Ketika nanti dinominasikan, pasti uang-uang di rumah itu keluar karena takut masa berlakunya selesai. Jadi uang itu pasti koruptor itu buru-buru belanjain, buru-buru ditukar ke bank. Nah di bank nanti ketahuan orang yang menukar uang banyak, dicatat kan, wah ini siapa ini. Makanya itu denominasi itu ada tujuan jika ke sana untuk mengungkap siapa koruptor, siapa itu bisa jadi. Ada yang tujuan lain, bisa jadi
yang ya untuk Iya. menggiatkan gitu ya, untuk Iya. semangat UMKM. markup ya, markup proyek Nah nanti itu bisa jadi. nanti yang hasil-hasil gitu dah Iya. nanti akan ketahuan dah, karena misalkan sebelum tahun 2026 harus ditukarkan uangnya. 2026 sana harus pakai denominasi, nolnya hilang 3 kan. Nanti kok orang buru-buru tuh. Padahal tanggung amat ya, nolnya dihabisin aja. Ya sudah, tidak solusi juga ya, tapi ya itulah mungkin sistem. Jadi nantinya tuh dolar cuman sekarang 15.000 ya, 16.000, 17.000, jadi 1,6 rupiah 1 dolar. 10.000 berarti 1 ya. Iya, 20.000 20 apa 2 aja 20 ya Bang. apa tuh? Kalau 20.000 20. Ya 20, 10, 20, 1.000 ya 1 rupiah. Nanti kembaliannya yang susah. Ya nanti juga disiapin uangnya. Ada. Kalau harga yang kurang pas tuh, kurang gejek, dinominalkan, di keatasin. Ya itu juga dalam rangka masa depan ya, maksudnya supaya ekonominya membaik, supaya efisien dan sebagainya ya, maksudnya mah nolnya hilang tuh. Ada yang berhasil, negara lain ada yang tidak gitu ya. Nanti terkesan berkurang ya kalau misalkan kayak utang ya. Iya. Ya, Iya. utang berapa itu? Utang 1 juta jadi cuma 100.000. Iya. Terkesan bahwa utangnya sedikit gitu kan. Iya. Harga mobil juga jadi turun, yang 500 juta jadi tinggal berapa? Bisa jadi 500.000. iya ya, jadi bertengkar ya. Utangnya jusmen itu jadi sedikit kan. Pasti butuh waktu lama itu orang di pedesaan itu. Iya, dan nukerin juga, nuker sampai nominalnya setara itu, ya nggak mau lah mungkin kalau uangnya terlalu lama disimpan gitu. Ketika batas waktunya selesai masih ada di rumah, udah nggak berlaku itu kan. Akhirnya gimana itu? Makanya buru-buru ketika waktunya ditetapkan untuk penukaran, sampai kapan? Ya bunga dewek lapar taroba yang peti ini koper ya itu koruptor ya, hasil sitaannya tuh sampai dipamerin di polisi itu kan. Tapi baru-baru ini itu yang dipamerkan itu ternyata pinjaman dari bank katanya. Pinjaman dari bank mana? Jadi uang bank yang Dipamerin. dipinjamkan, iya. Ya walau alamnya mungkin ya semua kan duit dari bank. Misalkan kita kan punya nomornya aja, punya duit sekian triliun ya, kertas doang di print ya. Ketika mau diambil ya ngambil dulu ke bank. Ya uangnya dari bank gitu mah. Jadi maksudnya tuh uang Rekayasa gitu. uang yang di bank itu dipinjam dulu untuk sebagai tadi bahwa uang sitaan. Jadi sebetulnya bukan uang sitaan asli, jadi yang Oh iya, rekayasa lah iya, jadi untuk mengelabui masyarakat gitu. itu Ya mudah ya mungkin gitu. baru-baru ini sih beritanya tuh ada apa begitu yang kemarin-kemarin gitu kan, Ya. berapa triliun. Bisa jadi lah, karena itu kan sistem kita itu sistem yang adu acak-aduk lah ya, buh lah. Kalau di sistem Islam ya tidak main-main, segala sesuatu tidak ada permainan, tidak ada
rekayasa dan sebagainya nyata gitu ya. Karena sanksinya karena dasarnya takut dengan Allah ya, dengan hukumannya yang berat. Kalau sekarang tuh nggak ada yang ditakuti karena semua bisa dengan uang gitu ya. Ya bahkan yang sudah divonis saja masih leha-leha gitu ya. Ya itu kan. Coba lihat. PA. Sudah, kone mendal metu. Bisa, oleh angel. Nggak ada pesan. Kalau bisa diganti kelas. Adalah sudah tua. Ya baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya ngobrolnya tuh? Ya tentang uang. Denominasi. Iya dah, kita balik lagi ke masa depan. Ya jadi dalam pandangan hari ini ya, masa depan itu memang ada gitu ya. Kayak masa depan kayak cita-cita bangsa kita 2045 apa itu emas. Indonesia emas. Iya ya, itu kan masa depan gitu ya. Ingin harapan yang ingin dicapai tentu dengan step-step yang direncanakan dari ini sampai 2045 itu ya ada, sehingga apa yang didapat 2045 nanti memang bukan perak tapi emas. Ya mudah-mudahan, tetapi bodoh alam gitu. Emasnya siapa? Yang didapat Apa? itu emasnya mana, yang mana gitu. Apa emas Apa kuningan? ada katanya itu sejenis emas ya, yang timah apa ya, Iya. yang cuma 30.000 katanya per gram ya. Mirip emas. Jadi KW. Emas KW. Banyak kalau di Jawa itu emas tuh. Nah, iya, gitu. Mas. Ya nggak usah nunggu 45 ya, 2045 sekarang nggak banyak mas Jawa, mas baso. Sebenarnya masa depan ya memang ada ya. Dari dulu ada Mas Joko. Tahu aja. Kemudian kita kembali, misalkan kita hari ini sedang berada di tahap kelima menurut Sering Budi Ashari ya, Ustaz Budi Ashari. Kita sedang berada di tahap kelima, bukan apa Jabarian apa? Bukan adon, lagi posisi ya berkecamuknya sistem gitu ya, yang rusak gitu. Mulai timbul penguasa-penguasa yang apa dolim, yang apa pokoknya tahap kelima lah gitu ya. Nanti tahap berikutnya adalah tahap ya itu kan apa
prediksi gitu ya, yang digambarkan di dalam itu juga masa depan gitu ya. Iya. Tetapi itu hanya apa ininya, pelajarannya itu adalah kita bahwasanya kita akan mengalami fase-fase yang seperti itu dan mempersiapkan diri, akhirnya kembali kepada kita untuk berbekal gitu ya, berbekal yang benar gitu ya. Jadi tidakkah kita percaya gitu ya, tidakkah kita untuk bersiap dengan semua itu gitu ya, ya akan terjadi seperti itu. Lalu kita bagaimana? Duh, Ibu. ibu. Ya baik, pemirsa Dokumen Indramayu, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada telepon ya. Jadi tadi sampai mana? Kalau jaga gangguan. Ya jadi masa depan menurut pandangan hari ini itu ya memang ada, benar adanya gitu ya. Tetapi sesungguhnya masa depan yang hakiki itu ya nanti gitu ya. Ketika di yaumil akhir, di penghisaban di surga atau di neraka. Jadi intinya ngapain gitu susah-susah mikirin masa depan di dunia gitu ya, khawatir, sudah kita pasrahkan kepada Allah saja, bahwasanya kita juga besok mau ngapain juga nggak tahu gitu ya, mau kemana atau masih ada atau tidak. Ya, jadi ngapain jauh-jauh mikirin nanti anak kita gitu, jadi apa, mikirin amat gitu ya. Jadi Superman. Ribet amat gitu ya. Kadang-kadang jadi beban pikiran yang sebenarnya buang-buang itu ya, energi gitu. Mending buang Kesampean kagak. sakit Iya. Ya, kalau hutang mah ya memang dipikirin ya, harus bayar. Harus dibayar bukan dipikirin. Tetapi kalau masa depan yang belum pasti itu kan, ya ngapain juga gitu ya. Sudah persiapkan ya, syukuri hari ini, nikmati gitu ya. Dan isi ya kegiatan-kegiatan yang baik gitu ya. Bukan kegiatan yang tidak ada nilainya gitu ya. Kita tinggalkan saja karena kita kan butuh ridhonya Allah gitu ya. Maka aktivitas kita ya tentunya aktivitas sesuai perintah dan larangannya gitu ya. Ya ngapain juga kita menyanyiakan waktu untuk nongkrong atau ngobrol yang nggak ada faedahnya gitu ya. Lebih baik kumpul di sini di Dokmong. Ya, jadi ayo teman-teman di patrol, siapapun yang mendengar, melihat acara ini, ya sinilah bergabung gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Sini kan enggak ngobrol formal gitu ya. Kita minum kopi, terus ya kalau ada kue-kue, kebetulan ini enggak ada ya. Ada banyak di warung. Ada di warung. Jadi manfaatkan ya setiap detik yang kita miliki ya, terutama hari ini ya milik kita gitu. Nikmati dan kita syukuri, kita isi dengan banyak hal yang baik gitu. Ya, kalau ke depan ya itu urusan Allah ya, kita besok mau ngapain juga nggak tahu gitu. Jadi jangan resahkan gimana nanti, tapi resahkanlah nantinya gimana gitu. Kalau saya gini, nantinya gimana kalau saya diam baik di rumah, membuang waktu tanpa aktivitas yang baik, gimana nantinya gitu. Iya, Ya, harus pikirin, jangan nantinya gimana nanti.
nanti gimana gitu. Pikirin nantinya gimana kalau saya berdiam diri. Karena Allah perintahkan untuk itu, ini banyak perintah-perintah yang kita belum jalankan. Kewajiban-kewajiban. Iya. Nantinya gimana? Harus pikirin. Jangan gimana nanti aja lah. Gimana nanti kumaha engke lah. Itu mendiamkan nanti. Iya. Melalaikan kewajiban. Nah itu. Akhirnya kan ngapain gitu ya. Harus kita pilih-pilih gitu ya. Jangan sampai waktu berlalu tanpa nilai. Nilai di sisi Allah tentunya, nilai di sisi orang ya. Ngapain repot-repot ya kita ingin kelihatan baik, kelihatan soleh. Ya di mata Allah sajalah ya. Ya seperti siapa yang dirindukan di langit itu ya. Begitu banyak malaikat yang menantinya gitu ya. Tetapi di dunia dia tidak terkenal. Siapa namanya itu? Apalagi saya juga. Ada sobat Tokmau yang tahu. Jadi kita nggak perlu pamrih manusia, tapi Allah lah yang kita inginkan ridhonya gitu ya. Berbuatlah sebaik-baiknya. Tentunya berbuat dengan ilmu, bukan asal ikut-ikutan gitu ya. Karena tanpa ilmu pasti ditolak gitu ya. Ikut-ikut nggak jelas, nggak ada ilmunya, udah gudeg-gudeg capek tapi nggak ada ilmunya, akhirnya ketika dihisap kosong jong. Kenal saya kan udah sibuk kesana kesini, udah wah ngikut apa aja yang baik ya, tapi maka ilmunya langka sih ya, jong lah jadi ini. Nah itu makanya ayo ngaji. Mungkin dosa jariah itu. Iya, saja. Atau yang yang diambil dosanya tuh, apa namanya tuh, muflis. Orang muflis, dia banyak amal solehnya tapi diambil sama orang. Iya, karena kehabisan amal solehnya, diambil dosanya yang dari orang lain. Kan, jadi jong akhirnya. Iya, tekor lah. Wis. Ya itu makanya kita bersangka banyak amalnya, tapi besok ketika dibuka ya timbangannya kosong. Karena apa tadi? Nggak ada ilmunya, nggak ada, ikut-ikutan aja gitu ya. Makanya ya namanya belajar itu tidak mesti mudah ya, kapan saja. Sampai kita sebelum masuk liang lahat ya belajar tuh mencari pengetahuan, mencari ilmu itu harus terus ya. Karena orang katanya menurut penelitian, orang yang menggunakan otak sampai untuk berpikir gitu ya, sering digunakan, maka dia akan usianya akan berumur panjang lah, karena tidak terkena Alzheimer. Iya, tidak kena kayak gitu lah pokoknya. Aktivitas berpikir itu jadi nggak kelihatan tua gitu. Kelihatan siapa, Mahathir Muhammad itu ya, udah 100 lebih gitu. Tapi ya karena apa? Karena saya sering membaca, karena saya sering berpikir, sering diskusi, nah itu ya belum masalahnya kan masalah ajal ya. Umur nggak tahu, tapi paling tidak jangan cuman otot saja yang dilatih gitu ya. Tapi ya akal kita dilatih gitu ya. Terus digunakan gitu ya. Digunakan untuk apa? Berpikir apa kan, ya? Siapa yang pagi-pagi tidak memikirkan umatku, maka itu. bukan golonganku, golongan Nabi Muhammad. Maka namanya berpikir ya, memikirkan itu bukan sekedar eling doang gitu, tapi mikirin tuh bagaimana bergerak kitanya gitu ya. Bergerak artinya kita itu ikut berperan serta, ini gimana ini gitu ya. Maka
tidak boleh bergerak sendiri juga gitu, harus menjadi bagian dari sebuah apa namanya kelompok yang menjalankan ya yang sevisi gitu ya. Artinya kita ini ingin berbuat sesuatu untuk diri sendiri dan kebaikan umat gitu. Maka dengan melebur dengan kelompok yang satu visi itu ya akan bisa berjalan gitu ya. Jadi sebenarnya proses yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil, entah hasilnya kapan, yang penting diri kita itu mempunyai proses ya menuju keseriusan kita gitu ya, kepada apa kerja-kerja di jalan yang benar ya, di jalan yang Allah perintahkan. Nanti kita akan merasa itu ya, kalau menurut kesehatan itu apa namanya ya, di tubuh kita itu kayak orang happy, bergembira, senang, apa itu namanya, endorfin apalah pokoknya seperti itu ya, keriangan, kegembiraan itu akan dicapai dari apa namanya tadi, kita beraktivitas di jalan Allah itu sebagai sesuatu yang apa rasa begitulah, happy, senang, karena pasrah ya. Lillah. Iya, di situ kalau orang mah pengen happy ya harus Jangan terbebani gitu ya. Iya. Jangan sampai pengen terbebani. happy ya harus makan di luar, atau pengen happy pergi ke laut, ke pantai, itu kesenangan juga ya. Jadi atau orang tertawa, orang menyanyi, itu kan apa meningkatkan endorfinnya ya, apa sih, zat yang Imunitasnya. bikin happy gitu, bikin badan jadi gimana lah. Nah, di dalam aktivitas itu pun kita akan mendapatkan gitu dua, malah ya, satu dari segi fisik kita mendapatkan apa namanya kepuasan jiwa ya, kepada Allah juga kita memiliki rasa pasrah gitu ya. Persaksian ijah kita gitu di sana bahwa kita sudah maksimal gitu ya. Kita sudah berupaya untuk dinilai oleh Allah. Ketika nanti dibangkitkan, bukan cuman dilihat sholatnya saja, tapi ada nilai lainnya gitu ya. Oh, ini ibadah madu semua orang bisa gitu ya, sholat apa. Ini sholatnya kalau keterima. Sholatnya kalau keterima, kalau enggak Khusus. nah, Banyak Jadi ngelamun mikirin sana sini. iya. Apalagi orang yang terjebak ya di dalam apa ya, Riba. apalagi itu mah, Iya. misalkan terjebak dalam puncak, misalkan ketika Allah dibukakan pintu-pintu di dunia itu, bisa menjadi pejabat, menjadi kepala ini, Isti'raj. kepala itu, iya, dibukakan, kemudian dia Isti'raj. merasa bahwa dia telah disayang Allah gitu. Pikirannya Seakan-akan saya seolah-olah. itu dibuka, tadinya saya itu susah, tapi ketika dibukakan kok ini meningkat, tadinya level lokal, regional, taunya udah nasional, udah internasional gitu ya. Jadi makin Allah itu sayang banget sama saya. Wah, gitu ya. Wah, berarti saya Baper. itu dipercaya sama Allah untuk berbuat lebih baik untuk umat. Waduh. Itu dikira Allah ya. Padahal mah berbuat untuk dirinya, untuk keluarganya gitu. Ngumpulin Modus ya. iya, ngumpulin aset gitu ya. Gimana Samnya? Iya, menarik itu. Betul, pembahasan masa depan, menggapai masa depannya yang sangat menarik sekali pembahasannya. Bagus dan berbobot. Dan ada ayatnya itu ya, dalam surat Al-Ahzab berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad. Ya, jadi kayak orang beriman
takutlah kepada Allah ya. Dan perhatikanlah ya, apa yang kamu persiapkan untuk akhiratmu ya. Jadi kan kemudian dilanjutkan dengan takutlah lagi. Jadi seruan kepada orang beriman untuk taat kepada Allah. Kemudian orang beriman disuruh apa? Perhatikan gitu. Perhatikan nasib kamu nanti di akhirat. Nah itu. Jadi apa? Sampai bekalan. Apa yang kamu akan persaksikan kepada Penting Allah? itu. Nasibnya. Berarti kan masa depan tuh. Iya. Di sana. Ya, relasinya itu. Betul. Anjur dan kamu perhatikan ya kan? Artinya tekanannya tuh benar-benar kita tuh mempersiapkan apa yang artinya makodamat bigod masa depan, artinya ketika nanti di Yaumil Akhir tuh kamu sudah punya apa gitu. Iya betul. Berarti kan masa depan tuh kita harus persiapkan dengan apa? Dengan amalan yang baik. Iya, jangan mempersiapkan untuk dunia aja ya. Nah itu masa depan yang sesungguhnya. Iya. Ya mau berangkat kerja itu kan perlu persiapan ya. Mau berangkat sekolah, berangkat ke sini. Iya, semua di prepare juga. Iya kan? Iya, jadi tidak asal ujuk-ujuk. Nah, kalau ke akhirat itu kan masa kita asal-asalan. Iya, makanya. Cuman seadanya. Cuman Jadi kan enggak serius ya. Iya itu. Jadi seakan-akan seolah-olah bahwa akhirat itu tidak abadi gitu. Ya, urusan nanti gitu. Urusan nanti, padahal akhirat itu ya tempat kita kembali yang abadi di sana. Iya, kalau kita ingat ya dulu tempat nenek moyang kita kan di surga ya. Pasti akan kembali ke sana, kampung halaman yang hakiki gitu ya. Nah berarti kalau balik ke kampung halaman itu berarti persiapannya kan lumayan harus kayak kita banyak kan. Mau pulang ke Garut. Iya, Palembang. Ya lumayan. Harus bawa bekal kan. Minimal kalau ke Garut ya pulang balik berapa juta gitu. Itu ongkosnya, belum untuk jajannya, belum untuk segala macam. Buat sabun mandinya. Buat jalan-jalannya di sana, ajak makan keluarga, saudara. Iya, belum ngasih-ngasihnya. Iya kan? Gitu kan perlu lumayan banyak. Ya kan di dunia aja begitu dipersiapkan. Wah, serius, itu harus serius kan? Gitu ya. Iya, berarti harus serius kan? Serius, menyiapkannya juga setahun sebelumnya. Misalnya kalau mudik tuh tidak asal-asalan. Nah, masa ke akhirat? Mudik aja setelah ya pulang dari balik mudik itu sudah harus menyiapkan buat nanti pulang mudik lagi. Iya. Nah, manusia kenapa gitu ketika nanti kita akan kembali ke kampung yang hakiki. Nah, menggapai masa depan yang hakiki gitu ya. Nggak ada persiapan, nggak ada apa. Wis bala jurbe karpe. Nah, itu. Karpe ini surga ya, ini surga ini. Apa iya itu salah ya pandangan itu kepada akhirat itu ya. Sejarah aja. Neraka ya beli apa? Emangnya siapa dua orang dalam dah? Suasana kita aja. Emangnya siapa dua orang dalam dah? Iya, ada anak-anak itu anakku. Ya Allah, ya darani enak paling neraka. Orang dua gambaran yang bagaimana di neraka itu mungkin kurang informasi gimana. Dipikirnya bagianlah terserah baik paling neraka yang dipapan. Ya Allah, uangku kurangan itu masih urip masih peluang banyak untuk mengumpulkan kebaikan. Karena kok wis putus harapan gitu. Iya. Jadi kadang itu menggampangkan seperti halnya ngikut sesuatu. Wah, ini nanti saya kalau ngikutin orang ini saya bakal selamat akhiratnya. Kan ada ya. Iya. Jadi wis tenang beje akhirat mah. Kita sing penting kegawa kan sing penting ngikuti gini. Padahal kan lamun bener sing diikutin nih. Iya. Lamun orang bener. Ya sia-sia ya amalannya ya. Iya kan?
Lamun orang bener kan malah rugi ya. iya kan karena mau kah laka ilmu nih jare Ya, apa iya. kan jong akhir Apa tuh, fahabitat a'maluhum gitu. Jika kamu tidak berilmu maka hapuslah segala amalnya gitu. Jadi makanya diperintahkan uclu ma'uhiya ilaika minal kitab, bacalah oleh kamu daripada Alkitab itu. Supaya apa? Diperintah baca supaya tadi supaya kita itu dalam posisi yang berbuat itu dengan ilmu gitu ya. Kalau tidak ada itu ya kosong, cong gitu. Jadi eman-eman saja. Bacalah kan ya. Itu kan sebagai mana kita bahwa kita harus punya ilmu. bahkan dituntut wajib hukumnya juga iya kan Iya. tolabul ilmi farido Farid wajib mencari nafkah wajib menuntut ilmu juga wajib jangan salah mencari nafkah ada dalilnya memang Iya. Kadang-kadang alah aja kita mampu lemah ya. Harus belajar apa aja. Nah. Lah. Ya masih nyawa, ya masih anak, ya masih ning badan ya. iya Ya ayo baik tuh. Bu si ngerongohakeun ning YouTube apa ning. iya Ning wong apa aja isin berarti ilmu, berarti pengetahuan. iya Dan literasinya bertambah ya bertambah juga kan nilai apa itu amaliyahnya nanti tercover ilmu gitu ya. Jadi tidak ada perbuatan yang sia-sia gitu karena diliputi oleh pengetahuan ilmu yang orang itu berbuatnya ada dasarnya gitu ya. ilmu juga kan ada ilmu baik ada ilmu negatif ya kadang kan iya kan kalau orang mempelajari ilmu negatif itu cepet nerapnya Ya, seperti Dan- apa contohnya? iya benar orang Ilmu- kalau iya kadang yang kalau orang Ya ilmu itu tuh yang kayak gitu tuh kalau di penjara tuh ilmunya berbagi. ya, iya yang pokoknya banyak lah ya kayak perundungan kemarin ya Iya. terus banyak lah yang maksiat gitu Iya. yang buka aurat apa segala macam itu mereka itu suka meniru ilmu yang tidak baik cepet Iya, karena ya media-media sosial ya dan itu banyak ditonton oleh anak-anak ya dan filter gitu sehingga kalau di film kan namanya juga film animasi dan sebagainya itu bisa aja ya, tetapi dipikir orang itu anak-anak itu menerima informasi itu cepat dan ingin meniru gitu ya. Padahal si pembuat film itu cuman khayalan gitu ya. Jadi dipraktikkan gitu ya. Misalkan seperti film-film Korea kan ya suka di sekolah-sekolah itu ada premanisme gitu, anak-anak baru gitu, baru masuk pindahan dari mana dibully ya, kemudian disiksa gitu ya. Tapi ternyata si orang itu bukan orang biasa, mampu misalkan bela diri yang hebat, kemudian si premannya kalah. Itu kan sering ya di film itu ya. Iya, Film yang- Korea, film yang sekarang dipertontonkan kan di media massa sekarang itu kan di televisi itu kan ya tentang Kekerasan, iya. keabsahan ijazah itu kan suatu keilmu juga itu bahwa nya bagaimana gitu bagaimana kita ini berbohong supaya meningkat jabatannya itu suatu iya. jadi bagi orang-orang yang itu tuh suatu ilmu itu Iya, Cara- jadi kayak yang di pasar pramuka lah contohnya. Ya dulu ya waktu saya ilmu negatif tuh kayak gitu dan itu bahkan paspor ke Amerika itu lolos bu bikinan pramuka itu 99% persis dan lolos katanya bikinan aspal itu
percetakan modern di sana, Pramuka juga ada. Jadi percetakan misalnya di Yogyakarta itu percetakannya modern, di Pramuka juga ada. Jadi tidak kayak bikin uang ya? Ya. Kalau bikin uang kan khusus ya? Khusus ada kan lembaganya, khusus Kalau negara, ijazah, Peruri. iya, Nah itu mah bisa dimiliki bisa. siapapun ya kayaknya. Nah, bisa. Mau di emboss gimana, mau di ada watermark, ada apa itu sama dan pada punya semua alatnya bisa beli. Berarti itu Jadi ya makanya punya ilmunya. iya, cuman masalahnya kalau zaman dulu kan plat cetakan ijazah itu kan kalau satu rombongan itu pasti sama gitu. Jadi letak di huruf A di dekat logo sini itu tidak akan keluar ya. Kalau satu plat, satu tempat cetakan sama semua yang angkatan yang dibuat misalnya tahun 85 gitu. Nah, tapi ketika ada yang bikin di luar ternyata platnya kan berbeda. Jadi cetakannya itu rada melenceng gitu. Makanya ketahuan gitu. Oh. Jadi misalkan cetakannya kita mah ada 100 lulusan gitu di satu ini. Tapi ada yang bikin di luar yang apa ngedit gitu. Ngedit supaya mirip sama gitu. Tapi ketika dicetak cetakannya kan berbeda gitu. Cuma cetakan. Jadi produksi di luar cetakan ini ketahuan gitu. Asli tapi tak sama gitu. Nah, bisa jadi gitu. Makanya disebutnya asli tapi tak sama. Identik. Identik. Ya, jadilah kita ini pemerhati ya. Jadi sampai mana tadi? Masa depan ya. Ilmu, iya. Ya, jadi kita berilmu itu ya memang ilmu yang baik, ilmu yang buruk ya. Ilmunya sih tetap ilmu, tapi dimanfaatkan oleh manusia untuk perbuatan buruk ya. Tercela. Iya, jadi ilmunya sih ya misal kemajuan teknologi ya, tidak bisa disalahkan. Iya. Misalkan ilmu percetakan ya meningkat pesat. Kemudian ada orang yang mempergunakan dengan untuk cara yang salah ya. Ya sesuai pesanan mungkin dianya. Ya itu kan berarti kan Usaha. si orang itunya ya ilmu keterampilan itu digunakan untuk tidak baik gitu ya. Mungkin usahanya seperti itu. Ya akhirnya begitu, melayani permintaan. Kalau ada yang minta ya dilayani. Yang penting kan duit. Iya, kalau nggak ada yang minta ya belum tentu kan. Pasti nggak ada yang usaha itu. Kalau permintaannya banyak, loh ini kok orang pesan ijazah ini ya. Ya ayolah, siapa takut kita bisa sih. Wani piro kan. Yang penting wani piro kan. Iya, ya kalau nggak ada permintaan ya usaha sepi ya. Masih nah, kalau di sistem Islam bangkrut itu. Nggak ada tuh. Dilihat halal haram. Ya, waduh, bisa-bisa mesinnya dijual untuk buat kayak gitu-gitu. Gitu kan ya. Makanya benar bahwa dengan tegaknya Syariat Islam. syariat itu ada benar-benar kehidupan gitu ya. Hidup tuh benar-benar hidup. Iya, nyaman, aman. Iya, bukan tenang. saat seperti hari ini gitu ya. Hidup serasa mati. Iya. Jadi tidak jelas ya. Ya kayak yang sekolah dengan yang tidak sekolah kan bisa dibuat yang tidak sekolah jadi sekolah gitu Pak. Iya. Yang tadi kan ijazah bisa dibuat sedemikian mirip gitu. Walaupun tidak menggapai pendidikan reguler gitu. Ya, terkait dengan masa depan. Orang ijazah-ijazah yang dibikin itu maksudnya membeli masa depan. Nah, iya. Pengen masa depan cerah. Tapi instan ya. Jadi madesu. Jalan pintas. Jadi kita topiknya masa depan, jadi itu. Beli ijazah sarjana tapi nggak kuliah ya. Ada juga yang kuliah tiba-tiba wisuda. Ada. Cuman bayar gitu. Banyak betul. Ya karena apa? Mengejar apa tadi? Status.
untuk masa depan. Iya kan? Iya. Demi masa depan. Supaya apa gajinya tinggi gitu Iya. ya. Pendapatannya lebih banyak. Belilah ijazah gitu ya. Udah sarjana, foto-foto Agar akreditasi wisuda. sih, iya kan. Peningkatan akreditasi kan. Ya. Iya kan? Jadi masa depan melompat dengan jalan pintas gitu. Iya. Kasihan orang yang berproses Ya berdarah-darah. kan udah banyak jalan tol katanya. Ya, itu. gunakanlah jalan tol. Nah, semuanya pakai epeng gitu. Iya. Itulah ilmunya. Insya Allah Ya, digunakan. jadi masa depan tuh ya itu kan masa depan di dunia itu cuman ya mata morgana gitu ya. Ya diraih sedemikian rupa kan. Iya, sampai berdarah-darah sampai Ya. hanya untuk perjuangan itu Iya. rela untuk melawan akidah ya, rela meninggalkan keyakinan gitu untuk Iya. sebuah kenikmatan sesaat, padahal ketika sudah mati itu apa yang dibawa? Apa tidak ada, paling batu nisan. Tanggal sekian. Ya. Ya. Kain kapan ya? Iya. Kain kapan doang. Iya, paling tinggal nama udah. Ngapain capek-capek gitu ya. Ya makanya berjuanglah yang lebih besar. Orang yang berpikiran besar itu ya. Katanya kan orang yang cerdas itu kan orang yang menyiapkan apa setelah mati gitu ya. Orang yang cerdas itu bukan orang yang seperti Habibie, Einstein dan sebagainya. Tetapi orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan diri untuk kematiannya. Iya. Nah itu cerdas. Ya kalau orang masih ngejar-ngejar dunia, orang bodoh. Orang yang pikirannya tuh pendek gitu ya. Iya. Kalau orang yang berwawasan luas jauh itu ya itu Dan orang manusia itu akan menyiapkan buat dilihat hari masa akhirnya. hidupnya kan ya. Kalau kayak kemarin gelar pahlawan kemarin itu kan banyak yang pro kontra ya. gelar Soeharto itu. Iya, karena salah satu apa di zamannya itu banyak umat Islam yang dizolimi. Kok bisa-bisanya gitu? Nah itu kan hanya apa ya? Disahkan udah. Iya, cuman kan yang menyematkan pahlawan itu cuma negara kita. Gitu ya. Pahlawan siapa ya? Pahlawan siangan. Iya kan? Ya cuma negara kita, bangsa lain menyebutnya pahlawan bukan gitu. Itu. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, ya teladan, diakui semuanya mengakui, dan umat Islam di seluruh dunia ya. Maka penulis siapa? Michael Hart ya. Michael Hart. Michael Hart. Yang bukan Muslim kan? Iya. Menjadikan Nabi Muhammad itu nomor satu Iya, makanya yang berpengaruh. ya polemik itu banyak politik aja ya. Di negeri kita itu hanya pencitraan, menghargai ya karena kebetulan juga keluarganya Prabowo presiden kita. Ya ada orang yang ingin memujanya gitu atau ingin cari muka lah bagaimana nggak tahu ya. Itu kan demi masa depan itu. Ya, masa depannya betul. Itu percaya terus itu masa depan. Jadi pembuatnya itu agar cerah masa depannya. Iya Si karena menyematkan dulu supaya cerah di masa depannya ya kayak gitu. Oh, si Anu mau dibikin pahlawan, si ini mau dibikin apa. Ya, jadi untuk masa depan. Seperti Roy Suryo CS juga harapannya Wiwi apa ya masa depannya dia aman gitu. Kalau si itu di penjara ya tersangka itu masa depannya cerah kan. Nggak ada yang ngutik-ngutik wis dikotakin. Kan masa depan juga. iya. Jadi masa depannya versi tiap orang berbeda gitu. Di dunia ya di dunia seperti itu. Jadi Keinginan. tidak ada ukuran yang
tentang masa depan yang pasti ya di akhirat itu nasib kita gitu. Ada di mana, di surga apa di neraka. Dengan kepuasan mungkin ya. Kepada tolak ukurnya tuh kepuasan kalau masa depan di dunia tuh. Ya, Kepuasan dan kepamoran, pamer. iya. Iya, padahal dunia sementara gitu. Akhirat selamanya. Iya. Karena Masih kalau itu nggak kan percaya baik gitu. pamer gitu. Kalau misalkan sudah terkesan ini saya sudah mendapatkan masa depan yang Iya. kayak udah paling ngasih paling. Hadir ya. Iya. Itu Ya, kan. tapi kalau orang seperti itu ya malah banyak penyakitnya itu. Kalau orang di dunia masih selalu semangat mengejarnya dan ketika kecewa berat, jadi penyakitnya banyak gitu. Berbeda dengan orang yang pasrah, orang yang punya masa depan hanya kepada Allah saja gitu ya. Masa depan kita di akhirat sana, kita yakin itu lebih damai, hatinya lebih tidak gelisah. Ya, orang-orang yang mengejar dunia hatinya itu penuh dengan nafsu, sehingga apa akibatnya? Penyakit datang banyak. Nggak ada ujungnya sih ya. Penyakit fisik akibatnya gitu ya. Ketika tidak tercapai, ketika ada halangan berat, dia stres, kaget dan stroke gitu. Akibatnya ya. Kan belum ngapa-ngapain, belum siap-siap buat di hari akhir. Ya benar-benar udah Berarti sakit. kenikmatan dari hasilnya itu tidak ada ya ternyata. Ya gitu. Hanya apa ya? Hanya seperti ini apa? Ya. Selewat gitu ya. Ya kita lihat barangkali di pandangan mata kita orang-orang yang mengejar dunia itu dia rumahnya gede, mobilnya banyak. Kita pikir mah dia bahagia ya. Tapi yang merasakan, yang memilikinya mah belum tentu gitu ya. Itu kan pandangan kita ya. Oh, enaknya rumah yang gede, mobilnya aku yang warna milik gampang. Ya, kita kepengen. Pengen sugih ya. Pengen enak ya seperti itu kan sawang sinawang. Iya. Jadi kalau menurut yang pelakunya yang punya belum tentu bahagia. Mungkin dia pusing ya. Banyak tanggungan, mungkin harus ini harus itu, tidak sedamai orang di luar sana tetangganya yang sederhana gitu, bisa bangun pagi dan bisa sholat subuh berjamaah, bisa ya nikmat gitu. Mungkin dia iri gitu ya kalau melihat, tapi bagaimana gitu ya, sudah terjebak di dalam pusaran hubud dunia mah sulit gitu ya. Iya. Kecuali terhenti Seakan yang paling sibuk lah. iya. Seakan yang paling sibuk, seakan yang paling lah pokoknya. Iya. Yang paling Sehingga tidak ada waktu menafkahi. Pokoknya tidak ada yang menandingi lah. Ya mudah-mudahan kita terkendali ya, di dalam kebisingan dunia ini gitu. Mudah-mudahan barangkali kelak besok jadi bandar pempek. Amin. Iya kan, tapi tetap soleh gitu ya. Nah, ada kisah dari Nabi Musa itunya. Itu kan dia menerawang masa depan kan. Dengan cara yang zalim kan, membunuhi bayi-bayi perempuan. Iya, jahiliyah zaman. Iya kan? Dia Dia itu kan- kan setan yang Iya, seakan-akan kan seolah-olah dia sudah tahu lah nanti masa depan itu iya. dengan cara tadi membunuhi Iya, perempuan. banyak sekarang juga kan jalan-jalan pintas oleh orang pesugihan ya. Mengorbankan entah anaknya, entah siapa, itu kan sering lihat di TV itu ya, yang mengobrak-abrik dukun-dukun yang begituan itu. Ya, yang dikorbankan katanya
tetangganya atau siapanya untuk mendapatkan Masa depan. Iya, masa depan. Gapai masa depan. Masa depan tuh, masa depan instan. Iya. Lewat jalan pintas. Ya dengan cara apapun orang ingin dunianya itu ya enak gitu. Masalah besok di akhirat mah engkau maning urusannya gitu ya, banyak kan. Yang penting maning dunia kita enak, pengen apa-apa, pengen apa anak. Ya pokoknya mah orang sulit, orang susah gitu. Ya itu kan Mau banyak. diece aja, diece baik aja sing salah. Iya. Akhirnya kan apa menyampingkan Halal haram. hal haram, dosa, dodos dikerasa. Kentut caranya. Kerasa bau terus suaranya gitu. Dari dosa mah ujug-ujug wis terjuning jero. Ujug-ujug bablas ning kemaksiatan. Nggak terasa gitu ya. Seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap, orang kerasa. Ya, Laka cahaya. ini temu-temu terjun ke maksiatan, temu-temu dosa, ya kayak gitu, nggak kerasa. Ya karena tidak punya tadi pengendali. Ibaratnya orang Jerman kan usirnya pengendali ya. Ya kita kalau orang yang udah kebablasan yang kendali ya. Bablas terus, hajar terus gitu. Blong banget. Seperti itu ya. Jadi sahabat Dharma Indramayu, obrolan kita itu ya punten kalau kurang mengenakan. Ya namanya ngobrol ya, ngalor ngidul tapi ada jundrungnya gitu ya, ada tujuannya, ambil pelajarannya bahasanya ya masa depan kita itu kelak di yaumil akhir, nasib kita ada di surga apa di neraka yang harus dipikirkan. Akhirnya apa refleksinya kepada kita hari ini yang diberi waktu, diberi sisa umur, ayo gunakan ya, untuk dalam rangka kebaikan kepada Allah. Jangan tunggu nanti tunggu nanti malah habis waktunya belum apa-apa gitu ya. Nah itu kita jangan seperti itu. Mulailah dari hal-hal yang kecil, kebaikan yang kecil. Jangan langsung pengen yang gede-gede tapi akhirnya cuman angan-angan gitu ya. Berbuatlah dari mulai yang hal-hal kecil, yang mudah, yang bisa dikerjakan gitu ya. Jangan sampai cuman omon-omon gitu. Jadi cuman maunya pengen-pengen tapi tidak dilaksanakan. Ya jadi mumpung ada waktu, mumpung kita masih diberi hidup, diberi umur. Wallahu alam ajal kita sampai kapan ya. Ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, silakan Kang Amjad halaman yang boleh. Jam kita ini. Iya, setengah 10. Setengah 10 ya. Iya Pak. Ya wis lah, kira-kira sobat Dharma Indramayu dimanapun Anda berada ya. Semoga acara ini sobat semua memetik manfaatnya. Jadi obrolan ini terutama untuk kita yang di sini ya, untuk introspeksi, untuk bisa membangun diri ya, kepada yang lebih baik ya. Jadi utamanya itu. Tapi kalau sobat Dakomang semua terinspirasi, mampu mencerna, ya alhamdulillah gitu ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari obrolan kita di sini ya. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah dan kita tutup dengan
Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup. Di Paten Indonesia. Kok gitu ya?